85% pekerja kita itu adalah lulusan SMK maksimum. Padahal tantangan ke depan itu semakin berat. Beberapa penelitian mengatakan 50% pekerjaan yang ada saat ini menjadi kurang relevan atau tidak relevan dalam 10 tahun yang akan datang. Nah, ini kita sudah harus mulai menyiapkan tenaga kerja kita, upskilling, reskilling dengan skill masa depan. Sehingga apapun yang terjadi 10 tahun lagi orang bicara terkait tentang IT, AI economy, green economy, creative economy, care economy, kita sudah siap. Tenaga kerja kita sudah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati Ketua Umum PBNU Bapak Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf beserta jajaran pengurus PBNU, Presiden Sarbu Musi. Jadi Kiai Hajinya tadi sah nggak Pak Kiai? Belum ya? Ya, Kiai Haji Irham Ali, teman-teman dari Ketua Serikat Pekerja, Serikat Buruh, Federasi Konfederasi, ada Bang Jumhur, tadi ada Kasbi, Pak Narno ada tadi ya? Masya Allah. Saya tuh perlu belajar kayaknya dari Sarbu Misi bagaimana melihat di gelap-gelap ini gitu ya. Ini kayaknya ada ilmu khusus gitu ya untuk bisa melihat orang di waktu gelap ini gitu ya. Dan teman-teman tamu undangan dari Polri, kemudian tadi juga ada dari kementerian lain, dari AILO, dan Bapak dan Ibu semua. Ya, ini asumsinya yang hadir ribuan lah begitu ya, karena gelap belakangnya semua. Pertama sekali tentu kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa saya bisa hadir di sini dan tadi juga ngaji, mendengar ya kajian dari Gus Yahya, ya banyak hal yang kita bisa pelajari. Ya kayaknya kangen deh ngaji lagi begitu ya, banyak ngaji dari beliau. Alhamdulillah, kita tepuk tangan, kita doakan beliau sehat selalu dan bisa memberikan ya selalu tausiahnya kepada kita semua. Selamat yang pertama kepada Sarbu Musi milad ke-70. Saya kasih hadiah pantun aja ya. Burung merpati terbang tinggi, hinggap sebentar di dahan bambu. Maju terus Sarbu Musi, perjuangkan kesejahteraan buruh agar buruhnya selalu maju. Bapak-bapak dan ibu-ibu, tamu-tamu semua, saya ingin menyampaikan ada beberapa agenda yang sekarang kita sedang lakukan, dan tentu terima kasih, apresiasi kepada Sarbu Musi dan teman-teman dari Serikat Pekerja Serikat Buruh yang sudah menjadi partner mitra yang luar biasa dari Kementerian Ketenagakerjaan. Kita punya PR yang tidak mudah, tantangan yang kompleks. Ya, angkatan kerja kita itu sekarang 145 juta orang, gitu ya. Ya, dan sepertinya sebagian besar NU tuh Pak Kiai ya, gitu ya. Dan saya juga nggak tahu kenapa Sarbu Musi masih 200.000 itu ininya, gitu ya. Dan inilah yang harus kita kelola. Selain juga kemudian harapan-harapan masyarakat kepada Kementerian Ketenagakerjaan terkait dengan lapangan kerja yang sebenarnya itu adalah kerjasama dari semua pihak, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seterusnya, ada PHK dan seterusnya. Saya menyampaikan ada beberapa tantangan dan sekaligus kemudian program kita. Yang pertama memang regulasi. Jadi teman-teman dari Sarbu Musi tadi menyebutkan sudah menyiapkan 3 draft ya rancangan undang-undang. Ya, beberapa itu adalah inisiatif dari DPR. Tentu kami dari pemerintah mengapresiasi itu. Artinya walaupun inisiatif dari DPR, kita sama-sama untuk kemudian mendorong itu.
beberapa hari yang lalu saya sudah diundang dengar pendapat terkait tentang baru draft ya, rancangan undang-undang untuk pekerja rumah tangga, dan kita dari pemerintah sudah menyampaikan komitmen, kesiapan ya, terkait juga bagaimana ketika undang-undang itu nanti sudah diterapkan. Pelatihannya seperti apa, sertifikasi dan seterusnya. Konteksnya itu adalah pekerja rumah tangga. Jadi itu yang pertama. Yang kedua jelas undang-undang ketenagakerjaan. Kita punya PR banyak ya, pasca putusan MK yang membatalkan sekian pasal terkait dengan hal-hal dominannya itu adalah ketenagakerjaan. Yang ketiga adalah terkait dengan undang-undang ataupun apapun bentuknya perlindungan pekerja platform ya, atau pekerja gigs. Ini kemudian menjadi tantangan kita. Yang keempat adalah regulasi terkait dengan undang-undang K3 ya. Jadi kita punya undang-undang itu K3, undang-undang nomor 1 tahun 70 ya. Kalau ada kecelakaan kerja dendanya Rp100.000 itu mah sudah ya, kalau mungkin Pak Kiai mengatakan zaman jahiliyah dulu mungkin begitu ya. Nah, ini yang harus kita robah, ada 4 minimal, dan ini memang kami dari pemerintah mengajak semua stakeholders ya, beberapa inisiatif dari legislatif, dan tentu kita juga wajib ya mensupport ini, mendorong ini, memberikan masukan dan seterusnya. Itu adalah PR kita yang pertama. PR kita yang kedua adalah tadi saya banyak belajar merenung terkait dengan menegakkan keadilan. Jadi kalau kita berbicara bagaimana ya isu-isu terkait tentang norma kerja dan norma K3 di tempat kerja, di banyak kasus ya masih perlu kita perjuangkan. Ada di situ advokasi, ada law enforcement, dan ini kami membutuhkan kerjasama dari semua mitra. Masih banyak perusahaan yang kemudian membayar upah itu di bawah upah minimum, PHK sepihak, padahal prosedurnya sudah jelas, berbagai macam diskriminasi, dan ini harus kita perjuangkan. Dan saya berharap Sarbu Musi tetap vokal, tetap semangat untuk memperjuangkan kesejahteraan buruh dan pekerja Indonesia. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita juga punya PR terkait dengan hubungan industrial. Jadi hubungan industrial, ini saya juga ingin curhat ke Pak Kiai ya. Hubungan industrial itu harusnya, kalau kita memang ruh kita adalah budaya Indonesia, harusnya budaya kita itu lebih banyak kepada gotong royong, gitu ya. Bagaimana harusnya terjadi mitra berkeadilan, gotong royong antara pengusaha dengan pekerja, tidak sepihak. Nah, ini akan menjadi tantangan semakin berat ketika prediksi banyak orang berdasarkan pengalaman dari banyak perusahaan di luar negeri juga, pengalaman dari luar negeri bahwa proporsi pekerjaan itu akan semakin banyak kepada pekerja informal. Ini trennya. Sehingga kunci suksesnya itu adalah berangkat dari budaya. Kita ingin ya tegaknya itu adalah berdasarkan kepada gotong royong. Ya. Yang sekarang cenderung disebut berdasarkan kemitraan, tapi kemitraannya nggak setara. Ya, mudah sekali ya satu pihak kemudian menzolimi pihak yang lain. Gitu ya. Ini yang harus kita hidupkan. Harapan besar kita ya, hubungan industrial Pancasila ya, di situ ada gotong royongnya, ada musyawarahnya, ada keadilannya, ada persatuannya, itu bisa kita wujudkan. Dan kami sekarang terus melakukan edukasi roadshow bagi perusahaan-perusahaan ya, kepada teman-teman serikat pekerja, serikat buruh, kepala-kepala dinas. Karena perpanjangan tangan kita, pemerintah, itu adalah di ya, dinas provinsi, dinas kota, kabupaten. Nah, kita ingin saat kembalikan semangat gotong royong. Sekarang sepertinya ya, keadilan itu tidak ada. Padahal gotong royong tadi
Ya kalau saya dengar ya ada kata adil dan ada kata ihsan begitu ya. Dulu kita gotong royong bikin ronda, bikin rumah gitu ya. Semua itu kemudian menikmati perannya masing-masing. Ya, ada yang bawa ya kayu, ada yang ngangkat, ada yang bawa batu, ada yang bekerja di atas, malu dan seterusnya. Sesudah selesai gotong royong, nggak ada yang kemudian mengklaim bahwa saya sudah bekerja lebih banyak, makanya saya harus dapat porsi nasinya 2 porsi atau 3 porsi. Enggak. Ya, semangat karena mereka memiliki tujuan bersama. Itu yang ingin kita bangun kembali di negara kita. Ya, tidak boleh sepihak. Itulah dasarnya kemarin, walaupun tidak ada regulasi, saya memaksakan ya untuk teman-teman ojol itu harus ada sesuatu tanpa harus menunggu regulasi. Sehingga kemudian kita keluar ya dengan istilah yang disebut dengan BHR. Ya. Apa BHR? Ya, bonus hari raya. Ya. Nggak ada regulasi, memang nggak ada regulasi untuk kita kemudian berbuat baik, untuk kita menegakkan ya suatu kerjasama, kemitraan, berkeadilan, nggak harus regulasi. Ini yang kita bangun dan memang membangun budaya, mengembalikan budaya bahwa DNA kita itu adalah gotong royong, itu butuh waktu. Tapi saya yakin kita harus optimis ke depan. Itu yang ketiga. Ya. Yang keempat, kita punya PR, bapak-bapak dan ibu-ibu, teman-teman semua, semoga Sarbu Musi juga bisa tribusi, terkait tentang reskilling dan upskilling pekerja kita. 85% pekerja kita itu adalah lulusan SMK maksimum. Padahal tantangan ke depan itu semakin berat. Ya. Beberapa penelitian mengatakan 50% pekerjaan yang ada saat ini menjadi kurang relevan atau tidak relevan dalam 10 tahun yang akan datang. Ya, ini seperti apa ini? Gitu ya. Nah, ini kita sudah harus mulai menyiapkan tenaga kerja kita, upskilling, reskilling dengan skill masa depan. Ya, pelatihan-pelatihan. Ya, kita menyiapkan balai-balai kita yang sudah kita transformasi menjadi balai pelatihan vokasi dan produktivitas. Kita ingin balai ini kemudian menjadi solusi untuk teman-teman pekerja, calon pencari kerja juga, orang pencari kerja, calon pekerja, untuk kemudian peningkatan kompetensi mereka yang tersertifikasi. Dan kita sedang siapkan transformasi lebih jauh, mulai dari kurikulum pelatihan di balai-balainya, instrukturnya kemudian kita upgrade juga, dan itu kita akan buat bisa diakses oleh semua ya, pekerja dan kemudian para pencari kerja yang ada di Indonesia. Kita punya PR terkait tentang kapasitas dan kita akan bekerja di situ untuk memberikan yang terbaik. Jadi ini adalah gambaran 4 atau 5 tantangan kita ke depan, dan untuk itu kita juga ya sekarang menjalankan beberapa program. Yang pertama itu adalah tadi ya, kita memperkuat pengawas ketenaga kerjaan, kerjasama dengan pemerintah daerah, kita kumpulkan ada ya tantangan terkait dengan meningkatkan profesionalitas dari pengawas ketenaga kerjaan kita. Tadi kita roadshow untuk melakukan edukasi hubungan industrial yang lebih harmonis, bahkan istilah saya yang lebih transformatif. Kalau hubungan industrial itu sudah babnya berpindah, tidak lagi hanya bicara upah atau profit di satu sisi bagi manajemen, pengusaha, upah bagi pekerja, tapi kita ingin menuju kepada satu kata bersama, itu adalah produktivitas. Dan kita sudah melatih ya beberapa batch ya, rasanya dari Sarbu Musi juga hadir perwakilan pelatihan-pelatihan untuk temanya adalah produktivitas. Dan yang kami inginkan adalah ya teman-teman dari serikat pekerja, serikat buruh menjadi champion untuk peningkatan produktivitas di Indonesia. Kita siapkan kurikulumnya, pelatihannya minimal 3 hari.
kita siapkan sertifikasinya, kita siapkan toolsnya, kita siapkan buku sakunya, kita siapkan kalkulator produktivitasnya, sehingga teman-teman buruh itu datang ke perusahaan, ya, menjadi solusi buat perusahaan untuk peningkatan produktivitas dan daya saing perusahaan. Kita sekarang tingkat produktivitas kita, ya, dibandingkan rata-rata ASEAN kita masih kalah. Dampaknya adalah daya saing industri kita, ya dampaknya adalah kepada, ya, PHK dan seterusnya. Itu satu effort yang bisa kita lakukan. Tentu effort yang lain di kementerian yang lain berbicara terkait tentang kebijakan investasi, bicara terkait tentang pengaturan impor ilegal dan seterusnya dan seterusnya. Inilah upaya-upaya teman-teman semua yang sedang kita lakukan. Tantangan-tantangan kita, saya ulangi, yang pertama itu adalah terkait tentang apa tadi? Ya, regulasi. Yang kedua adalah terkait tentang penegakan norma kerja K3. Yang ketiga, membangun hubungan industrial yang harmonis dan transformatif. Ya, ini perlu kesadaran dari pengusaha dan buruh. Yang keempat, melakukan upskilling dan reskilling secara massal, sehingga apapun yang terjadi 10 tahun lagi orang bicara terkait tentang IT, AI economy, green economy, creative economy, care economy, kita sudah siap, tenaga-tenaga kerja kita sudah siap. Jangan sampai nanti yang hadir nanti investasi, malah kemudian tidak ada orang Indonesia yang siap untuk menyambutnya. Tenaga asing lagi datang. Padahal, ya, lapangan kerja di Indonesia, ya, kita butuh ciptakan secara lebih besar karena negara kita besar dan kemudian saat ini tantangan ekonomi global juga sedang tidak mudah, ya. Nah, inilah yang kemudian menjadi perhatian, dan saya terima kasih juga tadi Sarbu Musi siap membantu program-program pemerintah, ya. Ada, ya, yang memang diharapkan untuk menjadi sumber penciptaan ekonomi baru. Ada MBG di situ, ada koperasi di situ, ya. Nanti hilirisasi, kalau kita sudah berbicara terkait tentang decent work, ya, pekerjaan yang layak, tentu adalah pekerjaan-pekerjaan yang kemudian membutuhkan kompetensi yang lebih tinggi, dan itu semua insyaallah, ya, saya yakin dengan kerja bersama kita, ya, untuk ke depan, dan kita yakin tetap dengan optimis. Dan sekali lagi saya berharap Sarbu Musi bisa tetap terus berjuang konsisten, ya, mengkritik silahkan, mendorong kami untuk kemudian kita bisa bersama-sama mewujudkan Indonesia Emas 2045. Itu yang bisa saya sampaikan, Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua. Kayaknya sudah malam sekali, ya, udah gelap ini, ya. Jadi saya nggak boleh lama-lama. Terima kasih, ya, atas undangan juga. Saya tutup dengan pantun. Cakep. Naik sampan bersama kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Fik ila aqwamit thariq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.